Oke, kita mulai ya. Sudah jam 9.00 WIB. Kalau di saya udah jam 10 ya. Iya, teman-teman, seperti yang Kak Suri bilang tadi, semuanya harus fokus ke layar laptop atau komputer teman-teman. Ya, Ya, Kak. kita akan bahas apa hari ini? Akan bahas apa? CV, email, atau lamaran kerja. Oke, pintar. Kita akan bahas CV dan email lamaran kerja ya. Ya. Oke. Next, nah sebelum kita diskusi tentang apa sih CV itu, ya, terus gimana sih cara buat email lamaran kerja, pertama teman-teman harus tahu kalau mau dapat kerja itu ada langkah-langkahnya. Bukan berarti teman-teman baru kirim CV nih ya, atau baru kirim lamaran kerja, udah pasti langsung dapat, ya, tidak. Gimana caranya? Ada di layar laptop teman-teman. Yang pertama yang teman-teman harus lakukan itu kirim CV. CV itu singkatan dari kurikulum vitae. Bahasa Indonesianya riwayat hidup. Ya. Kalau sudah kirim CV melalui email dan ternyata CV kalian itu bagus ya menurut perusahaan tersebut, teman-teman akan dipanggil interview. Tapi tidak semua perusahaan akan panggil kalian. Ya, makanya penting untuk buat CV yang bagus, yang efektif, ya, dan yang benar. Setelah interview gimana? Oh, kalian ternyata lolos nih, lolos seleksi. Ya udah, kalian dikasih masa percobaan 3 bulan. Tujuannya apa? Kok dikasih masa percobaan ya? Supaya tahu, perusahaan tahu kalian bisa kerja nggak? Attitude atau tingkah laku kalian di tempat kerja itu bagus atau tidak? Sopan nggak? Disiplin tidak? Kalau semuanya memenuhi, barulah teman-teman dikasih kontrak, ya. Kontrak 1 tahun dulu, kemudian lanjut lagi 2 tahun, dan seterusnya, sampai akhirnya teman-teman bisa diangkat karyawan tetap, ya. Itu tadi langkah-langkahnya. Yang pertama, kirim CV. Kedua, kalau beruntung, teman-teman dipanggil interview. Kemudian kalau lolos, teman-teman dicoba dulu 3 bulan. Ini berbayar ya, 3 bulan ini kalian digaji juga setiap bulan. Kalau lolos, barulah dikasih kontrak 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Sudah ya? Semoga paham ya. Kita lanjut. Nah, dalam melamar kerja, ya, saya tidak tahu apakah di Batam sudah banyak lowongan untuk teman-teman disabilitas. Kalau setahu Divaling, yang kerjasama dengan Divaling, baru Alfamart dan Alfamidi, ya. Nah, kalau teman-teman mau melamar kerja, teman-teman harus apa, ya? Harus bagaimana? Yang pertama, teman-teman harus tahu posisi apa yang dibuka oleh perusahaan itu. Contoh, kita pakai contoh Alfamart karena sekarang lagi buka lowongan ya. Alfamart sekarang sedang buka 2 posisi, karyawan toko atau crew store dan karyawan yang di gudang. Nah, itu namanya posisi. Teman-teman harus tahu apa sih posisi yang mereka buka ya. Kemudian lokasi kantornya di mana? Batam kan besar ya, pasti ya, saya belum pernah ke Batam sih ya kan. Kemungkinan nih saya berasumsi besar. Nah, teman-teman harus tahu, oh letaknya jauh nggak dari rumah saya? Kalau jauh, jauhnya berapa lama? Apa 30 menit, 1 jam? Nah, itu harus teman-teman tahu. Oke? Next. Nah, hal lain itu adalah nama perusahaannya. Teman-teman harus tahu perusahaan apa sih yang buka lowongan, ya.
Kalau tadi kan ada Alfamart, ya kan, ada Alfamidi, kemudian ada beberapa pabrik juga ya katanya di Batam ya. Nah, teman-teman harus tahu. Kemudian misalnya nih teman-teman punya orang tua di rumah, atau ada bapak dan ibu guru, atau ada alumni dari SLB teman-teman yang kalian tahu. Kalian tanya, tahu nggak perusahaan ini? Perusahaan apa ya? Ya, atau biasanya orang-orang cari di Google, misalnya nama perusahaannya Divaling gitu ya, teman-teman ketik di Google, Divaling. Kalian cari tahu perusahaan apa ini, kok dia buka lowongan untuk disabilitas ya, keren banget bisa buka lowongan untuk disabilitas, tuh kalian harus tahu perusahaannya apa. Karena banyak juga kejadian-kejadian yang menipu ya, teman-teman ya. Jadi perusahaannya itu, eee, menipu, ya pura-pura gitu ya buka lowongan, dan akhirnya bagaimana? Akhirnya malah memeras calon pencari kerja itu, dimintain duit teman-teman ya. Nah, tujuannya kalian untuk tahu nama perusahaannya apa, posisi kerjanya apa, supaya menghindari penipuan tadi. Oke, lanjut. Nah, kita akan diskusi tentang gimana sih penulisan CV itu, ya. CV itu apa? CV itu dokumen yang isinya tentang data diri teman-teman, ya. Data diri itu kayak gimana sih data diri? Ini, data pribadi itu kayak gimana? Tahu nggak? Data pribadi itu tahu nggak kayak apa? Data diri. Data diri ya, Kak? Itu kayak gimana? Kayak apa namanya? Kayak pas foto gitu, Kak. Bisa, pas foto, apalagi? Eh, Surat pengalaman kerja. Pengalaman kerja, betul. Data diri itu apalagi? Kalau eh, kalau Pendidikan, surat pendidik. pendidikan, oke, pendidikan, iya. Terima kasih, ini Putra tadi ya? Saya nggak kelihatan soalnya. Iya, saya Putra, tadi. oke. Terima kasih Putra. Iya, betul yang dibilang Putra, betul. Tambahannya data pribadi itu nama. Jangan lupa Nama tulis nama lengkap. lengkap. Betul, nama lengkap teman-teman. Kemudian email, Ya, karena email. sekarang semuanya sudah serba digital ya, serba online. Kemudian nomor HP yang aktif. Iya, nomor HP yang aktif. Itu data diri juga. Harus masuk di CV, ya. Kemudian betul pengalaman kerja. Kalau tidak ada pengalaman kerja gimana? Tulis aja pengalaman training di sekolah. Misalnya sudah pernah ikut training tata boga, training menjahit, itu ditulis semua, ya. Pendidikan, misalnya, oh ya saya, di SLB Anak Brilian misalnya ya, tahun berapa sampai tahun berapa. Kemudian skill-nya apa, misalnya kayak Putra, oh ya saya bisa membuat pastry misalnya, contohnya ya. Ya. Atau saya bisa bahasa Inggris dasar, saya bisa komputer dasar, itu dimasukin, ya. Nah, di sini kalau teman-teman klik, kalau kalian buka di laptop, kalian klik, kalian akan masuk ke contoh CV. Nanti ya, dibuka sendiri-sendiri ya, dibantu oleh Bapak dan Ibu guru. Oke, ini contoh CV, teman-teman. Ini contoh CV, ya. CV itu maksimal banget harus 2 halaman. Nggak boleh banyak-banyak, karena perusahaan punya waktu yang sangat singkat untuk ngebaca CV kalian, ya. Kemudian siapkan apa? Ijazah terakhir, fotokopinya di-scan, dimasukin ke komputer, di laptop ya. Kemudian KTP jangan lupa juga.
semua ini CV, ijazah, KTP itu dijadikan satu dokumen dalam bentuk PDF. Mungkin nanti Bapak dan Ibu guru bisa dibantu teman-temannya ya, kalau ada yang kesulitan dalam menjadikan satu semua dokumen, misalnya sebelum mengirim ke perusahaan-perusahaan. Atau bisa juga ditanya ke kakaknya atau orang tuanya ya. Oke, kita lanjut. Ini contoh lainnya kurikulum vitae, teman-teman. Ya, jadi ada nama panjangnya nih di sebelah kanan atas. Terus di bawahnya desainer grafis. Jadi dia itu punya skill sebagai desainer grafis, teman-teman. Biasanya ada juga yang pasang foto. Fotonya yang gimana? Fotonya yang ceria, yang tersenyum, ya, nggak boleh yang cemberut, nggak boleh yang mukanya datar gitu, nggak boleh. Kemudian di bawah foto itu ditulis tentang saya, tentang diri kalian. Itu gimana sih? Misalnya Putra, oh ya saya seorang yang sangat menyukai dunia masak misalnya ya. Saya memiliki mimpi menjadi chef di misalnya di restoran bintang 5 misalnya gitu. Nah itu dideskripsikan, ditulis di tentang saya. Jangan lupa ditulis juga, saya sudah memiliki pengalaman 3 bulan training di, misalnya hotel apa gitu ya, sebutkan, sebagai asisten chef misalnya. Itu ditulis di bagian tentang saya. Kemudian pendidikan, nah di sini ditulis nih, awalnya nama sekolahnya apa, di bawahnya itu tahun sekolah kalian itu tahun berapa masuknya, tahun berapa lulusnya. Ya, udah deh, kalian misalnya cuma, SLB, SMA LB saja, berarti tulis SMA LB saja di sini, ya. Tapi kalau teman-teman misalnya nanti ada yang kuliah, berarti seperti ini contohnya, tulis universitasnya dulu, baru di bawahnya SMA LB, oke. Pengalaman, nah ini pengalaman kerja yang tadi Kak Suri sebutkan ya, ini wajib masuk ke dalam CV. Pengalaman kerjanya itu di mana saja. Contohnya nih, dia di tahun 2023 dia kerja di Studio Desain Aksara, itu nama perusahaannya. Sebagai apa? Sebagai desainer grafis junior. Kemudian di bawahnya ditulis, tugasnya kemarin itu apa aja sih sebagai desainer grafis? Tulis nih secara singkat. Oh, ditugaskan membuat grafis untuk keperluan sosial media misalnya ya, atau untuk keperluan, brosur, itu ditulis semua. Oke, lalu bagaimana kalau nggak punya pengalaman kerja? Yang Kak Suri bilang tadi ya, pengalaman training. Ditulis satu-satu ya, training memasak, training menjahit. Nah, tulis juga tahunnya, tahun berapa kalian ikut training itu. Sudah ya? Kemudian keterampilan. Keterampilannya ngapain aja? Bisanya apa kalian ini? Nah, ini ditulis contohnya nih. Oh, dia bisa desain grafis, bisa fotografi, bisa videografi. Kalau teman-teman di sini misalnya, oh saya bisa jahit, saya bisa yang tadi ya, tata boga misalnya. Saya bisa komputer, Microsoft Excel dan Microsoft Word misalnya. Ditulis semua di sini. Oke? Yang paling bawah jangan lupa tulis kontak yang tadi data diri. Nomor HP aktifnya apa? Emailnya apa? Oke? Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nanti ini bisa masuk ke dalam salah satu bisa jadi ekstrakurikuler mungkin Bapak dan Ibu ya. Jadi teman-teman dilatih praktek membuat CV itu seperti apa.
Nah, nanti kita bisa lihat hasilnya. Oke, berarti dari hasilnya bisa ketahuan siapa yang sudah paham, siapa yang masih perlu untuk dibimbing. Karena CV ini senjata utama, selain skill ya, senjata utama untuk mencari kerja. Ya, Bapak dan Ibu. Nanti tolong dibantu teman-temannya saat praktek membuat kurikulum. Ya, tadi mungkin bisa diketik aja Bapak dan Ibu ya, kalau tadi ada yang mau kasih tanggapan mungkin ya. Oke, sebelum kita masuk ke gimana sih tulis email lamaran kerja, ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya nggak nih teman-teman? Ini semoga nggak ngantuk ya teman-teman. Saya takut teman-teman pada ngantuk loh di situ, bener deh. Ada yang mau ditanya tidak tentang CV? Alumninya bagi, iya, siapa ini yang ngangkat tangan nih? Tadi ada yang mau bicara ya? Saya nggak ada sih, Kak. Itu aja. Oh, nggak ada. Oke. Oke. Bapak dan Ibu Guru ada pertanyaan tidak? Sebelum kita lanjut ke menulis email lamaran kerja. Nggak ada yang tanya? Nggak ada. Oke, kita lanjut berarti. Ini semoga nggak ada yang nanya, artinya semuanya ngerti ya. Bukan semuanya nggak ngerti, karena itu sedih sih kalau nggak tanya karena nggak tahu nanya apa ya gitu ya, atau nggak ngerti. Kalaupun teman-teman nggak ngerti itu bisa ditanya teman-teman ya. Nanti kakak-kakak dari Divaling akan bantu jelaskan ulang. Oke. Kita ke penulisan email lamaran kerja. Nah, seperti yang Kak Suri bilang tadi, sekarang itu zamannya online, digital. Kalau dulu teman-teman nulis lamaran kerjanya pakai tulis tangan di kertas portofolio gitu ya, kertas portofolio di kertas apa sih namanya? Kertas yang besar itu ya, saya sampai lupa namanya apa. Kalian tulis tangan, kemudian kalian kirim nih ke perusahaan-perusahaan, titipnya di pos satpam gitu ya. Sudah tidak zaman lagi seperti itu. Kalau kalian tetap melakukan itu, CV kalian kemungkinan besar tidak akan sampai ke HR, akan numpuk saja di pos satpam. Makanya teman-teman harus belajar menulis email lamaran kerja. Tapi pastikan kalian punya email dulu, ya. Nah, ini mungkin bisa masuk salah satu ekstrakurikuler untuk teman-teman di SLB. Cara membuat email, ya. Kemudian saat masuk ke email harus ingat apa sih nama emailnya, apa sih password-nya, ya. Itu harus tahu dulu. Barulah bisa menulis email, ya. Oke, dalam email lamaran kerja itu ada apa aja, kita kenalin siapa diri kita, ya, mau melamar pekerjaan apa, kemudian disebutkan dokumen apa yang kita kirimkan. Ya, tadi di dalam CV ada data diri, pengalaman kerja, riwayat pendidikan, ya, pengalaman training. Nah, kalau di email lamaran kerja, adanya apa? Penjelasan tentang siapa kita, mau melamar pekerjaan apa, dan dokumen apa yang kita kirimkan di dalam email itu. Ya. Oke, email yang salah. Banyak banget yang ngirim email itu nggak pakai judul. Nggak pakai judul, ya udah asal kirim-kirim aja. Teman-teman di sini ada yang punya email nggak?
Kak Suri mau tahu dulu. Ada yang punya email atau tidak? Saya ada, Kak. Putra, Iya. sering pakai emailnya nggak Putra? Eh, kalau kayak untuk memasukin apa namanya? Yang perlu pakai email, ya saya pakai email. Kayak Google kan harus pakai email, Betul, WhatsApp, segala macam gitu kan. betul. Oke, jago berarti ya. Teman-teman yang lain gimana? Dari kemarin dengarnya Putra-Putra terus loh ini ya, kakak-kakaknya ya. Teman-teman yang lain ada yang punya email nggak? Bisa sambil diketik mungkin ya. Ada, Bu. Ada? Ada yang punya email? Ada, Bu. Ini si Nanda punya nih. Ada yang punya ya, selain Putra ya? Oke, yang penting ada yang punya dulu. Karena kalau nggak ada yang punya sama sekali, bingung, ini bahas apa lah nih orang gitu ya. Oke, iya, syukurlah kalau sudah ada yang punya beberapa. Jadi Kak Suri lanjut dulu ya. Kita harus tahu pada saat mengirim email lamaran kerja, ada yang salah atau keliru. Ini nggak boleh teman-teman lakukan. Ya. Yang kayak gimana? Yang mengirim email tanpa ada judul. Yang kedua, tidak ada isinya. Isinya gimana yang tadi Kak Suri bilang? Memperkenalkan diri kamu siapa, kamu mau melamar kerja apa, kemudian dijelaskan dokumen apa yang Anda kirim, yang kamu kirim di dalam email itu. Itu nggak ada di email, kalian tidak tulis. Itu salah. Ya. Kemudian apalagi? Alamat emailnya salah. Nah, dalam mengirim email lamaran kerja, teman-teman harus tahu dong, siapa sih email yang akan dikirim. Ini sama kayak mengirim surat, teman-teman. Dalam mengirim surat, teman-teman harus tahu dong alamat yang dikirim itu kemana. Ya kan? Misalnya saya mau kirim surat ke Putra, saya harus tahu dulu alamat rumahnya Putra di mana. Nah, dalam mengirim email itu sama. Harus tahu emailnya yang mau dikirim, email perusahaan itu apa. Itu tidak boleh salah. Ya, tidak boleh beda huruf, tidak boleh beda tanda baca, karena kalau ada dikit aja nggak akan sampai emailnya. Ya, oke, lanjut. Ini dia contoh emailnya, teman-teman. Contoh email. Ini adalah judul email paling atas. Lowongan Krustor Alfamart Jakarta Selatan. Ini judul. Teman-teman kalau ngirim email lamaran kerja harus tulis ini. Ya. Tapi disesuaikan dengan apa sih posisi lowongan yang dibuka oleh perusahaan itu. Misalnya kemarin ada yang mau coba di PT Flex ya. PT Flex kalau tidak salah ya. Ya, Berarti ya kan? Berarti tulis lowongan posisi apa ya contohnya ya? Lowongan helper misalnya. Lowongan helper PT Flex Batam. Contohnya gitu. Ini kakak-kakak panitia bisa tolong dibantu mute nggak? Thank you. Oke, kemudian setelah judul, isi email. Nah, ini adalah isi email, teman-teman ya. Paling atas tulis kepada Bapak atau Ibu HRD, nama perusahaannya apa? Kalau ini contohnya Alfamart, contoh ya. Kepada Bapak atau Ibu HRD Alfamart.
Ini kita menyapa, salam. Kemudian di bawahnya, nah ini nih kita jelasin. Oh, saya dapat informasi dari Divaling misalnya ya, bahwa perusahaan Bapak atau Ibu sedang buka lowongan untuk penyandang disabilitas pada posisi kru store atau staf toko. Ini penjelasan. Jadi mereka tahu, oh ini nih dari Divaling nih taunya nih gitu ya. Kemudian di bawahnya ditulis, kenapa kamu kok pengen kerja di Alfamart untuk posisi kru store tuh kenapa? Dikasih tahu, oh ya saya pengen kerja di sana, oleh karena itu bersama email ini saya kirimkan CV, ijazah terakhir, dan KTP untuk mendukung lamaran kerja saya. Ya. Kemudian penutupnya nih, demikian email ini saya kirimkan, besar harapan saya untuk mendapat kesempatan interview di perusahaan Bapak dan Ibu. Kenapa harus ditulis ini? Karena tidak semua yang kirim CV mendapat kesempatan interview. Tidak semua, ya. Jadi teman-teman sebaiknya tulis. Saya berharap loh ini besar banget harapan saya supaya dipanggil interview. Kemudian salam penutup, salam terbaik. Tulis nama lengkap kalian, kemudian nomor HP aktif di bawahnya. Sudah deh, kemudian kalian kirim emailnya. Contoh nih, email tujuan saya adalah hr@divaling.com. Itu email tujuan saya. Tidak boleh salah. Kalau dia tidak pakai titik, tidak boleh ada titik di sana. Misalnya h.r@divaling.com, nggak nyampe teman-teman, ya. Jadi harus dibaca baik-baik. Wah, ini nggak boleh salah nih ya. Bisa-bisa salah alamat. Kemudian jangan lupa di-attach atau dilampirkan nih kurikulum vitae CV di sini. Ya. Kalau ini kan tadi ada ijazah terakhir, ada KTP, dilampirkan semua di sini. Tidak boleh ketinggalan. Oke? Oke. Nah, ini lagi dan lagi PR yang kami harapkan bisa dilakukan teman-teman, dibantu oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, praktek menulis email. Ya, tapi sebelum ini dilakukan, teman-teman harus punya email dulu ya, Bapak dan Ibu. Setelah sesi ini, kita akan follow up melalui WhatsApp group. Jadi teman-teman harus belajar cara buat email berdasarkan contoh tadi, ya. Kita akan kasih contoh misalnya perusahaan yang sedang buka adalah Matahari gitu ya. Teman-teman tahu kan Matahari ya? Pasti tahu loh di mana-mana ada Matahari. Biasanya di mall ya. Misalnya Matahari buka lowongan sebagai pramuniaga. Mana cara nulis email lamarannya? Ya. Kemudian praktek membuat CV. Kita akan follow up ini ya, Bapak dan Ibu guru ya. Di grup. Oke. Lanjut. Oke, ini dia nih poin penilaiannya nanti teman-teman, tugas prakteknya. Ya. Jadi yang dinilai apa? Isi dari email lamaran itu dan CV-nya. Sudah sesuai sama contoh atau belum? Kalau belum, perlu dibimbing lagi berarti. Tapi semua disesuaikan dengan data diri masing-masing dari teman-teman. Ya, dan perusahaan mana yang akan dilamar nih. Kayak tadi saya kasih contoh PT Matahari gitu ya, bukan Alfamart tapi PT Matahari. Nah, bisa nggak ditulis tuh CV-nya atau email lamaran kerjanya? Berarti ditujukan ke Matahari ya, bukan ke Alfamart ya. Ya, oke nanti kita tes. Semoga Bapak dan Ibu guru bisa mengikuti. Ini teman-teman juga bisa.
Jadi kita tahu apakah sesi hari ini benar-benar bisa ditangkap atau tidak sama sekali. Oke? Sudah selesai teman-teman. Itu saja materi kedua hari ini. Kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Kalau teman-temannya tidak ada pertanyaan, Bapak dan Ibu gurunya boleh bertanya. Ya. Teman-teman ngerti nggak yang Kak Suri sampaikan tadi? Atau bingung? Bingung banget. Pasti bingung. Oke, bingung. Siapa tadi yang bingung? Bingungnya di mana? Tadi siapa namanya tadi? Nggak apa-apa, kita diskusi lagi ya. Ya. Teman-teman di sini yang tidak punya email siapa? Yang tidak punya email siapa? Bisa angkat tangan nggak? Yang tidak punya email. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, berarti tugas pertamanya setelah sesi ini selesai adalah semua harus punya email ya. Ya. Apakah bisa dibantu oleh Bapak dan Ibu guru untuk bimbing teman-teman? Teman-teman di sini bisa komputer nggak? Itu pertanyaan berikutnya. Bapak dan Ibu guru bisa konfirmasi nggak? Teman-teman di sini bisa komputer atau enggak? Bapak dan Ibu gurunya bisa konfirmasi? Teman-teman. Masih banyak yang belum bisa. Oke, belum bisa ya. Siswa SLB Kartini sudah punya email, Bu, dan bisa komputer. Oke, mantap. Yang Kartini ya. Yang Kartini yang mana? Saya kok nggak ngelihat. Bisa raise hand nggak? Yang Kartini. Oh, yang Kartini. Di sini ada Ibu Nadia, Kartini Batam. Ada Ibu Elizabeth. Ada AMC. Siswa-siswanya mana ya? Pengen lihat wajahnya. Ya, bisa raise hand. Kakak panitia kalau lihat ada yang raise hand, tolong dibantu spotlight ya. Oke, nanti berarti putra kami sudah punya email semua, Bu. Oh, mantap. Berarti putra kami dan ya, akhirnya bisa lihat wajah teman-teman ya. Joana Tada, ini dari Kartini tadi ya. Teman-teman yang di Kartini dan putra kami yang sudah bisa komputer nih, yang sudah punya email, ada yang mau ditanya tidak? Yang Kak Suri sampaikan tadi. Atau masih bingung banget, aku nggak ngerti Kak Suri, nggak apa-apa, ntar Kak Suri ulang lagi. Dari Joana Tada bilangnya paham. Oke, Yang terima salah kasih. Ada lagi nggak? Semuanya paham nih. Nanti ya, dites ya, harus bisa ya. Oke, anak brilian, ada sebagian yang belum punya email, dan ada yang perlu bimbingan dalam komputer. Oke, nggak apa-apa. Berarti yang teman-teman yang belum bisa komputer dan belum punya email, teman-teman harus belajar dulu cara mengoperasikan komputer. Ya, itu wajib bisa. Kalau enggak, susah cari kerja. Ya.
kemudian harus buat email. Kalau 2 itu sudah punya, sudah bisa, barulah bisa buat CV, buat, email lamaran kerja, baru bisa. Berarti target yang utama adalah teman-teman yang bisa komputer dan punya email dulu, ya. Di sini SLB-nya, putra kami dan juga Kartini. Ya, nanti kita akan di-follow up sama tim Divaling. Kita mau lihat hasil kerja teman-teman di SLB Kartini dan putra kami dalam membuat CV dan membuat email lamaran kerja. Oke? Oke nggak? Siap nggak teman-teman di SLB Kartini dan putra kami? Kalau dikasih tugas praktek, bisa nggak? Siap nggak? Oke, mantap. Oke, kakak ini kan seneng ya kakak-kakaknya, semangat semuanya. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Misalnya nih, Kak Suri mau tanya di sini. Teman-teman di SLB Kartini yang ada di layar nih, yang bajunya hijau putih. Teman-teman mau kerja apa? Satu-satu deh, itu ada 5 orang kan, ini satu-satu nih. Mau kerja apa? Namanya siapa? Kenalin dulu. Perkenalkan, nama saya Baron ya. Maaf, saya pengen bekerja PT. PT Saya apa? pengen bekerja PT Flex. 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 Oh, Oke, PT Flex. Flex. Oke. Posisi apa? Tadi sorry, namanya siapa? Baron. Coba ulang. Nama B-A-R Barn. Baron. B-A-R. Oh, Ya benar, Baron, ya Baron. Baron, benar Baron. Oke. Baron. Kerja apa di VT Flex tuh kerja apa, Baron? Mau kerja apa? Iya di PT kerja, iya di PT Flex. Mungkin lebih ke, saya masih kurang tahu ke bagian lampu-lampu atau eh, saya biasanya, saya bisa tahu itu karena teman-teman tuli yang menginformasikan ada yang kerja di situ, udah itu. Oke, oke, oke. Terima kasih, Baron ya. Oke, teman Ya Baron lagi. sama-sama. Iya, temannya yang lain, ayo kerja di mana? Semoga nggak sama nih. Oke, kalau tadi, maaf, nama siapa? F-E-B, Febri. Febri Ya, ya, ya. Febri. Saya pengen bekerja di PT FFL, maaf. Flex. Oh, Flex Flex lagi. juga. Oh, saya sama Oh, Baron sama. sama. Saya pengen Oke. kerjanya sama. Oke, Febri kenapa nggak mau coba di perusahaan lain? Kenapa nggak mau kerja di contohnya nih sekarang lagi buka Alfamart gitu ya? Soalnya katanya tempatnya dekat, PT-nya itu, jadi pekerjaannya itu sangat berdekatan. Terus itu juga ada teman tuli. Jadi teman tuli ada yang menginformasikan. Oke. Terus juga ada bagian las mungkin ya, las. Nah, Hmm, terus teman tuli pernah menginformasikan las atau motor, ya. Jadi mungkin untuk servis ataupun jadi di PT Flex. Nah, itu katanya berdekatan. Udah itu aja. terima kasih Febri, terima kasih. Oke, di sebelahnya Febri, sebelah Febri. Ya, hai. Jangan sampai sama nih flex lagi ya. Iya, perkenalkan nama saya Joanatada. Gimana tadi? Joanatada, oh nama ini. Saya pengen bekerja, saya Fare.
Saya Mau mau jadi jual. jual vape. Oh maaf, vape. Oh, jual HP. Oke. Oh, Vape, mau jadi vape. pengusaha. Jadi Vape. pengusaha. Iya, vape ya katanya. Usaha, jual, Oh, oke. jual. Iya, jadi pengen usaha sendiri. Pengen usaha sendiri. Oke deh, sip. Terima kasih Joanatada. Joan ya. Oke, terakhir yang ini. Siapa namanya yang pakai masker ini? Siapa yang namanya yang pakai masker? Oh, ada yang cewek juga. Oke, 2 lagi. Oke, nama saya maaf, R. Oh, nama saya. Oke, saya mau RIZKY. Oh, Rizky. Nama saya Rizky. Oke. Saya ingin bekerja atau mau bekerja desain ataupun gambar. Desain. Oh, Oh, tapi usaha sendiri. Usaha desain. Udah itu saja. oh gitu. Mau freelancer dulu ya. Jadi freelance dulu. Oke. Iya, betul. Oh Pengen bekerja. iya. Keren. Eh, Rizky ya tadi ya namanya ya. Rizky udah pernah desain belum? Udah punya portofolio belum? Sudah pernah mendesain? Sudah pernah? Iya, ada. Nanti Saya suka. Saya oh, nanti desain. bisa dibantu sama Bapak Ibu gurunya dikirim contoh desain yang Rizky pernah buat ya. Ya, dikirim ya ke tim Divaling ya. Tim Divaling mau lihat desainnya Rizky itu gimana ya. Iya. Oke, nanti kita follow up ya. Tolong diingetin kakak panitia ya. Rizky dari SLB Kartini. Oh, lomba melukis. Oh, melukis. Oh iya, melukis. Jadi pelukis. Oke. Thank you, Rizky. Yang terakhir nih. Hai. Wah, ini cewek satu-satunya nih. Namanya siapa? Nama saya KHARI. Karisa ya. Maaf terlalu jauh soalnya. Pengen bekerja. Dia agak miring, Bu. Iya. Bisa di apa sih namanya? Landscape. Ya. Oke. Ya, Yang tadi, Bu, sudah benar, Bu. Nah, terima kasih. saya ingin atau mau kerja. Maaf, aku belum tahu. Oke, dia belum tahu mau kerja apa ya. Oke. Iya, mohon maaf. Oke, tadi namanya siapa? Kairia, Mbak. Kairia. Oke. Semoga Kairia bisa tahu mau kerja apa setelah ini ya. Supaya nanti bisa punya tabungan sendiri, bisa beli apapun yang Kairia mau pakai penghasilan sendiri, oke? Semoga setelah ini nggak bingung-bingung lagi. Oke deh. Terima kasih teman-teman SLB Kartini. Di sesi kemarin saya nggak lihat wajahnya, sekarang udah lihat. Seneng banget. Oke, ada lagi nggak dari SLB mana ya yang belum lihat wajahnya ya? Yang putra kami kayaknya belum semua deh ya. Yang putra kami belum semua.
Ada SLB Sehati Karimun juga belum ini ya. Oh, hai. Ini namanya siapa? Halo, Halo. nama saya Siapa Tengku nama, Atukari Handifa, Kak. nama panggilannya siapa? Atila. Fatila. Atila. Ya. Fatila. Oke. Fatila mau Atila. Atila, Kak. Atila. Atila. Oke, Ya, maaf. Atila. Atila mau kerja di mana kalau boleh tahu? Atila ini alumni ya? iya, Kak. Alumni. Oke. Atila sudah bekerja atau masih nyari kerja? Belum. Belum. Mau kerja di mana rencananya? Kerja di tetap SLB Sati, Kak. Di SLB? Sati. Oh, mau di SLB Sati kerjanya. Ya. Mau kerja sebagai apa? Oh sih, nanti kepala sekolah yang menentukan nanti di bagaimana tidak kerja, Kak. Oke, berarti memang mau lamar kerjanya di SLB Sehati ya. Oke deh, Atila. Terima kasih ya. Ya, sama, Kak. Oke, yang putra kami ini. Oh, ini putra kami yang ini. Putra kami ternyata. Mau jadi chef. Ya, nama aku Rafael, mau jadi chef, mau bikin cake. Oh iya, Rafael yang kemarin ya? Hai Ya. Rafael, apa kabar kamu hari ini? Apa kabar? Ya, Baik, saya baik. Iya, Rafael katanya mau jadi chef ya, mau Ya, jadi chef mau belajar memasak pastry juga. ya. Ya, iya, oke. Belajar memasak. Iya, karena Rafael jago masak ya, katanya ya. Iya, oke. Iya, oke Rafael, berarti nanti Rafael berarti targetnya kalau nggak restoran, hotel. Yang bagian pastry atau buat-buat kue Betul. ya. Ya. Oke, Rafael punya email nggak? Ada, punya email Ada. rsy17agustus2003@gmail.com. Oh Sama gitu. passwordnya itu duanya. Tanggal 1. Oke, berarti nanti Rafael harus ikut praktek buat CV dan buat email lamaran kerja ya. Ya, Baik. harus praktek nanti buat CV dan email lamaran kerja. Jadi kalau ada hotel atau restoran yang buka lowongan chef, si Rafael bisa lamar. Ya. Oke. Oke, terima kasih Rafael. Sama-sama. Oke. Nah, ini teman-teman SLB Putra kami nih. Ini katanya rata-rata udah punya email dan bisa komputer ya? Ya. Teman-teman yang di sini punya email ya, katanya ya? Ya. Ya, dan bisa komputer. Oke, berarti kalau sudah punya email, udah bisa komputer, nanti harus ikut praktek buat CV dan email lamaran kerja. Ya. Nih, Kak Suri tandain ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. 5 orang dari SLB Putra kami. Alumninya tadi ada Putra juga, 6 orang. Dari Kartini juga tadi ada 6 orang juga kalau nggak salah ya. Oke. Oke dah, kalau nggak ada yang bertanya lagi, berarti asumsinya kakak-kakak panitia, teman-teman sudah ada yang paham, ada yang tidak nih. Yang nggak paham rata-rata karena nggak punya email sama nggak bisa komputer ya. Jadi wajar kalau bingung, nggak apa-apa. Nanti teman-teman yang belum punya email dan tidak bisa komputer harus belajar komputer dulu, harus belajar buat email dulu, baru bisa buat CV dan email lamaran kerja. Masih panjang perjalanan teman-teman, ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya email dan bisa komputer, kalian harus ikut praktek membuat CV dan email lamaran kerja setelah ini, ya.
Oke, kalau oke angkat jempolnya dong. Kalau paham angkat jempol dong. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, itu saja sesi kita di hari kedua ini. Kita benar-benar akan follow up dalam prakteknya. Karena kita pengen teman-teman di sini nanti bekerja ya, minimal banget bekerja di perusahaan yang saat ini memang sudah buka lowongan di area Batam. Ya. Tadi ada yang mau di PT Flex katanya. Coba dulu yang ada. Karena di Alfamart itu ada juga teman-teman tuli, ada juga rekan disabilitas ya. Coba dulu yang ada. Bapak dan Ibu guru tolong diarahkan siswa-siswanya nanti. Dibaca lagi materinya, videonya ini kita akan share ke teman-teman. Bisa diputar ulang. Ya, Bapak dan Ibu guru juga bisa putar ulang. Jadi teman-teman harus bisa buat CV dan email lamaran kerja. Dan bisa dapat kerja juga nih endingnya, oke? Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi di hari Selasa minggu depan dan Kamis minggu depan. Ya, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru. Terima kasih kepada para peserta, kepada juru bahasa isyarat, dan kakak-kakak panitia lainnya. Selamat pagi semuanya.